Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih melaju bersama di kabar persada akhir pekan. Pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 9 di kesempatan pagi hari ini kita akan melaju ke segmen berikutnya. Pendengar di manapun Anda berada, seperti halnya yang sudah kami sampaikan tadi sejak awal bahwa Terminal Tirtonadi ini mempersiapkan arus mudik lebaran tahun 1445 Hijriah atau 2024. Dan pendengar, kami telah tergabung dengan Bapak Bantiono MM selaku pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tirtonadi. Selengkapnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bantiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saat ini posisi di mana ini Bapak? Ngantorkah gitu? Wah, pastinya pastinya wajib ngantor. Wajib ini ya. Apalagi menjelang Lebaran ini, persiapan mudik dan sebagainya, kayaknya kok nggak ada liburnya ini di Lebaran ya? Pastinya harus melayani masyarakat. Iya. Betul sekali. Baik, Bapak, ini berkaitan dengan persiapan dari Terminal Tirtonadi begitu ya, mempersiapkan bagaimana arus mudik Lebaran di tahun ini. Nah, ini seperti apa Bapak program yang dilakukan, kemudian persiapan yang dilakukan oleh Terminal Tirtonadi ini seperti apa saja Bapak, bisa disampaikan? Baik Bapak, sebelumnya salam dulu dari Solo buat pendengar di seluruh berada, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bandi melaporkan dari Terminal Tipe A Tirtonadi. Kondisi pagi hari ini cuaca alhamdulillah sangat cerah. Ya. Ada beberapa persiapan yang dilakukan di Terminal Tipe A Tirtonadi dalam rangka pada momen angkutan Lebaran tahun 2024 saat ini. Jadi ada program kami, yang pertama adalah program keselamatan. Program keselamatan ini kami setiap hari melakukan ramcek atau inspeksi keselamatan pada setiap kendaraan bus yang masuk ke Terminal Tipe A Tirtonadi untuk memastikan bahwa bus yang digunakan itu layak jalan dan juga layak operasi. Kemudian juga tanggal 6 Maret kemarin kami sudah melakukan operasi bersama, inspeksi keselamatan bersama Polresta Surakarta dan juga BPTD kelas 2 Jawa Tengah dan instansi eksternal lainnya. Kami melakukan inspeksi keselamatan sehingga memberikan rasa aman ketika para pengguna jasa transportasi darat itu menggunakan bis. Kemudian juga pada program keselamatan kami masang spanduk himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memilih bus-bus yang sudah ada stikernya. Karena bus yang sudah berstiker itu artinya bahwa bus tersebut sudah dilakukan ramcek ataupun inspeksi keselamatan. Sehingga bus yang digunakan layak operasi dan juga layak jalan. Apakah dimonitor Bapak? Ya, Suara baik. saya? Ya, jelas sekali Bapak ini. Wah, ini. Kemudian yang kedua kami punya program keselamatan. Jadi di program keselamatan ini kami bekerja sama dengan Polresta Surakarta, yaitu tim Sparta, itu dalam rangka penindakan kriminalitas yang ada di terminal. Kemudian juga ada tim polisi khusus satwa, Pak. Jadi polisi bukan hanya ini, kami juga mengoptimalkan polisi khusus satwa K9 Polresta Surakarta dalam hal penanganan narkoba, kemudian miras dan juga barang terlarang lainnya. Kemudian tentunya dalam rangka angkutan Lebaran
tahun 2024 ini kami bekerja sama juga dengan Polresta Surakarta untuk penambahan personil petugas kepolisian yang ada di terminal untuk menjamin keamanan. Dan juga ini semua dilakukan dalam rangka tindakan preventif untuk mencegah aksi kejahatan dan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Terminal Tirtonadi. Kemudian secara sarana dan prasarana di Terminal Tipe Tirtonadi, kami nanti akan membuat posko angkutan lebaran dimulai tanggal 3 April sampai dengan 18 April tahun 2024. Dan kami telah melakukan pengecekan seluruh fasilitas yang ada di Terminal Tipe Tirtonadi, mulai dari pengecekan rambu-rambu petunjuk arah, kemudian fasilitas yang ada di ruang tunggu, kemudian ruang laktasi bagi ibu hamil dan menyusui, dan tentunya juga fasilitas lainnya. Kemudian juga di sarana dan prasarana, kami mulai tahun ini kami menyiapkan fasilitas yaitu pojok baca digital dan juga taman edukasi lalu lintas sadar anak lalu lintas usia dini. Jadi nanti para pemudik ketika menunggu bisnya tidak usah bengong-bengong lagi karena ada taman baca pojok baca digital dan juga ada taman edukasi lalu lintas sadar anak lalu lintas usia dini. Kemudian Terminal Tipe Tirtonadi ada juga program pelayanan kesehatan. Kami bekerja sama dengan Puskesmas Pembantu Gilingan untuk penanganan pertolongan pertama kepada orang sakit, karena memang di terminal ini banyak sekali masalah-masalah sosial dan juga seringkali orang ditemukan sakit di terminal. Hal ini membantu kami untuk penanganan pertama terhadap penumpang yang memang mengalami sakit. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam hal pemeriksaan higienitasi terhadap kebersihan kios, kemudian makanan-makanan yang dijajakan di Terminal Tipe Tirtonadi. Hal ini dimaksudkan agar makanan yang disajikan itu tidak kadaluarsa tentunya. Makanannya sehat dan juga layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, program kami adalah pada program pelayanan umum. Tentunya kami di sini bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Surakarta dalam hal penanganan masalah-masalah sosial, khususnya di Tirtonadi itu banyak sekali orang-orang yang melakukan perjalanan tapi kehabisan ongkos lah. Oh gitu ya. Terus kemudian juga kami bekerja sama dengan Satpol PP dalam rangka penanganan orang terlantar. Beberapa hal itu tentunya harapan kami dengan banyaknya program dan juga peningkatan fasilitas di Terminal Tipe Tirtonadi, sehingga nanti pemudik juga merasa aman dan nyaman ketika nyampe di Kota Solo tentunya. Ya, artinya memang ini secara penuh begitu ya. Terminal Tirtonadi ini 100% sudah siap begitu ya untuk menyambut para pemudik di tahun ini Bapak ya. Kami sangat siap untuk menyambut kedatangan para pemudik di angkutan lebaran tahun 2024. Ya, artinya memang para penumpang ini diutamakan begitu ya ketika nanti sampai di terminal atau dari terminal menuju ke lokasi yang lainnya, ini mereka merasa nyaman, aman gitu ya. Jadi ya seolah-olah ya berada di rumah sendiri gitu. Banyak fasilitas yang disediakan loh tadi ya, pojok baca ada. Jangan sampai bosen loh di terminal, bosen nih kan. Wah, ini luar biasa ini Bapak. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau moda transportasi bis ini apakah tahun ini masih menjadi ini ya Pak? Primadona begitu ya, dibandingkan dengan moda transportasi yang lain ini ya Pak? Ya, perihal untuk transportasi bis, ya, saat ini masyarakat sangat masih meminati karena
dari perusahaan otobus sendiri secara signifikan meningkatkan layanan kepada konsumen. Banyak sekarang kita lihat armada-armada di jalan itu bus-bus yang baru, kemudian juga peningkatan fasilitas terhadap bus itu sendiri. Ada fasilitas bus dengan sleeper, kemudian leg rest, dan juga double decker dan lainnya. Dan tentunya sekarang pembelian tiket juga tidak harus ke agen, sudah bisa dilakukan pembelian tiket secara online. Secara online gitu ya. Tinggal dan juga dengan adanya tol Trans Jawa ini sangat membantu memperlancar perjalanan bis. Hal ini menjadikan masyarakat masih memilih bis dan sebagai salah satu primadona saat melakukan mudik lebaran. Ya, mungkin bisa dibandingkan juga ketika harga tiket dibandingkan harus naik pesawat gitu ya. Nah, ini lebih terjangkau dengan bis gitu kan. Apalagi sekarang tadi dikatakan moda transportasi dari penyedia jasa bis ini juga mereka berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan juga ternyata gitu ya. Artinya juga ini masih menjadi primadona ternyata gitu. Kalau ini Bapak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kemudian apalagi beberapa tahun yang lalu pandemi ini bagaimana perbandingannya Bapak? Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2001, 2002 itu sangat terpuruk sekali orang terminal Tirtonadi itu takut. Karena waktu itu begitu nyampe di terminal wajib langsung dikandangkan. Gitu. Nah, tentunya dengan saat ini tidak ada batasan-batasan sehingga para pemudik itu sekarang sudah mulai meningkat dan terjadi peningkatan dan cukup signifikan. Di Tirtonadi. Alhamdulillah, apalagi terminal Tirtonadi juga sudah dibangun yang sedemikian rupa begitu Bapak ya. Dan ini membuat kenyamanan para penumpang yang memang melintas di wilayah terminal Tirtonadi. Kemudian biasanya kalau para pemudik ini rata-rata kan dari barat ini, dari barat nanti akhirnya di terminal Tirtonadi begitu atau mungkin bagaimana ini Pak biasanya? Jadi banyak penumpang-penumpang yang memang sebetulnya setelah datang di terminal tipe Tirtonadi pastinya akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Nah, bagi para pemudik nanti nggak usah khawatir. Ya. Di terminal tipe Tirtonadi banyak sekali transportasi lanjutan dan lengkap sekali. Dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sini sudah tidak ada lagi zona merah bagi angkutan online. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian nanti turun di Tirtonadi itu bisa menggunakan transportasi lanjutan baik itu taksi, kemudian ojek, kemudian becak, ataupun transportasi online langsung bisa memesan pada saat turun. Dan di tempat kami itu sudah ada beberapa poin penjemputan, titik penjemputan bagi transportasi online. Jadi jangan khawatir. Kemudian juga bagi masyarakat Solo Raya bisa langsung menggunakan bis batik Solo Trans atau ketika melanjutkan perjalanan di area Solo Raya cukup mudah, tiketnya murah, meriah. Ya, murah meriah. Jadi memang gampang ya. Ketika sudah diturun di terminal Tirtonadi nggak usah bingung nanti harus bagaimana ini nggak usah bingung ya. Sudah ada transportasi lanjutan. Kalau mungkin ke wilayah Sragen, Karanganyar, Wonogiri, aman lah Pak ya. Sudah tersedia semua begitu maksudnya untuk transportasinya. Kemudian, tentunya kalau misalkan ke Wonogiri itu bisa juga melalui Transjateng yang saat ini ada. Nah, sudah ada ada Solo Wonogiri dan juga Solo Sumberlawang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian misalkan nanti akan melanjutkan moda transportasi ke stasiun balapan, tidak usah lagi mencari antar moda, cukup melewati Skybridge yang memang langsung menuju ke stasiun. Oh, yang jembatan itu atas itu Bapak ya. Jadi langsung lewat itu nanti langsung sampai ke stasiun Solo Balapan tentunya. Alhamdulillah. Kemudian diperkirakan ini Bapak nanti puncak arus mudiknya ini kapan sih Bapak kalau untuk tahun ini? Karena memang
ini sudah mulai mendekati nih tampaknya begitu ya. Ya, pengalaman tahun lalu itu arus mudik itu terjadi H-3 ataupun H-8. Jadi ada kurang lebih tahun lalu itu puncak mudik itu terdapat 27.000 orang masuk ke terminal Tipe Tirtonadi, baik itu mudik dengan program mudik gratis ataupun juga mudik secara reguler menggunakan bis masing-masing. Ya, jadi memang H-3 tadi ya dikatakan ya memang puncaknya nanti begitu. Kemudian kalau dari segi harga tiket dan sebagainya ini seperti apa Pak? Apakah ada cenderung kenaikan atau bagaimana ini di mudik tahun ini? Ya, terkait dengan tiket itu sudah ada kebijakan tarif batas atas dan juga tarif batas bawah. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenhub Nomor 36 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif batas atas dan juga tarif batas bawah angkutan penumpang akap kelas ekonomi di jalan dengan mobil bis umum. Jadi sudah diatur ya, jadi aman lah gitu ya. Nggak perlu khawatir ya, misalkan di todong segini harganya gitu. Apalagi sekarang sudah sistem online semua begitu ya. Jadi para pemudik ini mereka sudah pesan tiket secara online, termasuk arus baliknya juga begitu Pak. Kalau arus baliknya bagaimana ini? Biasanya puncaknya H plus berapa? Sama terkait dengan arus balik itu kurang lebih di H+3 ataupun H+4 karena kami khawatirkan Idul Fitrinya itu ada yang tanggal 10 atau nanti ada perubahan jadi di H+3 atau H+4. Gitu ya. Kemudian kalau tahun ini apakah juga ada program mudik gratis dan sebagainya begitu yang nanti di drop ke terminal Tirtonadi ini Bapak? Ya. Untuk yang sudah konfirmasi ke kami itu dari Kementerian Perhubungan ada kurang lebih 25 bis, kemudian dari Pemprov DKI ada 25 bis, kemudian dari Pemprov Jabar ada 15 bis, Jasara Harja ada 30 bis, kurang lebih yang itu. Namun pengalaman tahun lalu itu walaupun di luar yang sudah konfirmasi ternyata malah lebih banyak yang konfirmasi. Oh gitu. 317 bis yang masuk ke terminal Tipe Tirtonadi. Jadi programnya banyak sekali dari BUMN, dari perusahaan-perusahaan swasta, dari perbankan juga ada. Banyak sekali program mudik gratis yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah ataupun swasta dan BUMN. Dan itu secara keseluruhan memang ini Bapak ya, masuk ke terminal Tirtonadi berarti ya. Kemudian untuk antisipasi dari terminal bagaimana untuk mengatur sirkulasinya begitu? Ya, kami jadi memiliki 2 ruang tunggu. Jadi memang yang ruang tunggu barat itu kami gunakan untuk tujuan-tujuan yang memang ke Jabodetabek ataupun Jabodetabek. Kemudian yang ruang tunggu timur kita gunakan sebagai ruang tunggu untuk penumpang-penumpang yang menuju ke Surabaya, NTT sampai dengan Bali gitu. Jadi memang kita sudah bisa sehingga pengaturan lebih terkendali untuk di lapangan. Artinya memang sudah disiapkan sedemikian rupa ya ketika nanti masuk bis yang sebanyak itu 300-an bis begitu kan. Nah itu biasanya berbarengan atau mungkin ada berkala harinya begitu Bapak? Kalau itu berkala. Jadi berkala ya. Rata-rata nanti kalau dari Jakarta rata-rata jam 10 pagi nyampe di kami jam 6 sore sampai jam 10 malam itu biasanya di Jakarta. Dan itu aman gitu artinya ya dengan kondisi bis-bis umum yang lainnya ketika lalu lintas masuk ke terminal ini aman lah. Jadi artinya kan ada sebagian banyak masyarakat yang menggunakan umum masuk ke terminal Tirtonadi gitu. Aman Bapak, karena yang tadi seperti yang setelah saya sampaikan bahwa memang kita sudah atur, kita siapkan
khusus yang untuk reguler dan juga untuk pengemudi mudik gratis. Mudik gratis gitu ya, alhamdulillah. Baik, kemudian yang terakhir ini Bapak, apa yang mungkin yang bisa disampaikan ke para pendengar pemirsa semuanya ini untuk mudik tahun 2024 ini Bapak, supaya aman, nyaman, bisa bertemu dengan keluarga tercinta begitu, apa yang pengen disampaikan monggo? Baik, kepada Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, tentunya pesan kami dalam melaksanakan mudik lebaran tahun ini, tentunya yang pertama mohon berdoa dulu sebelum melakukan perjalanan, ya, agar perjalanannya aman, nyaman sampai di tujuan. Karena banyak sekali di lapangan ditemukan orang itu kena gendam, sedikit aja lupa segalanya. Jadi kalau mau jalan dulu, betul. Sebelum melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, untuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Nanti gunakan saja setelah sampai di rumah saja gitu ya. Saja. Tidak memicu tentunya tindak-tindak kejahatan di saat melakukan perjalanan. Kemudian Bapak Ibu tolong berhati-hati dengan orang yang baru dikenal. Yang seperti saya sampaikan, baru dikenal, nanti Bapak Ibu disenggol dikit malah lupa pula. Kemudian juga tolong untuk menghindari orang-orang yang menawarkan minuman ataupun makanan. Kita tidak tahu isi yang ada di dalamnya. Jadi tolong hati-hati. Banyak juga di lapangan ditemukan tahu-tahu tidak sadar minum ataupun makan hal-hal yang diberikan orang yang tidak dikenal. Kemudian ini nggak kalah pentingnya Bapak Ibu, selalu memperhatikan keluarga nih agar tidak terpisah ataupun ketinggalan kendaraan, karena banyaknya orang yang lalu lalang itu kadang tidak memperhatikan keluarganya sehingga terpisah. Dan juga ketika mengalami hal tersebut tidak perlu juga panik. Silahkan ketika di Tirtonadi hubungi petugas-petugas kami yang memang kami siapkan. Petugas kami berkeliling mobile, bertemu dengan masyarakat menggunakan rompi tentunya. Nanti para petugas silahkan komunikasi dengan petugas di lapangan, atau juga bisa menuju ke posko angkutan lebaran dan juga informasi di Terminal Cipatujah Tirtonadi. Kemudian ini juga nggak kalah penting, ketika menggunakan bis tolong dicatat plat nomor yang Pak Ibu kendarai, karena banyak sekali terjadi begini, orang begitu naik kemudian turun barangnya ketinggalan, begitu ditanya pakai bus apa, kemudian plat nomornya berapa, itu sudah lupa, sehingga kami susah untuk menelusurinya sampai mana di barang itu ketinggalannya. Dan juga yang tak kalah pentingnya, barang bawaan yang Bapak Ibu bawa biasanya pakai kardus itu hampir semua rata-rata sama, sehingga tetap dikasih tanda itu, kardusnya dikasih tanda biar nggak tertukar dengan orang lain. Kasih nama gitu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau menggunakan transportasi bis, tolong gunakan bis yang sudah berstiker inspeksi keselamatan. Jadi kalau sudah bisnya berstiker, tentunya bis itu sudah dilakukan pemeriksaan ataupun cek terhadap bis, bahwa bis itu dinyatakan layak jalan dan juga layak operasi. Demikian Bapak ya saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa sekali ini Bapak informasinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengerti, dipahami oleh saudara kita para pengguna moda transportasi darat khususnya begitu ya, plus begitu ya, bis khususnya begitu. Terima kasih Bapak sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Terminal Tirtonadi semuanya, tanpa ada libur ini ya. Di hari Lebaran ini selalu melayani saudara kita semuanya para pengguna jasa transportasi. Salam beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
pekan ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian Bapak Bandiono sudah menyampaikan bagaimana kesiapan Terminal Tirtonadi tipe A, begitu ya, untuk menyambut para pemudik yang saat ini siap begitu ya, secara 100% begitu untuk melayani para pengguna jasa transportasi khususnya darat atau bis begitu ya, untuk saudara kita semuanya. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada di terminal tipe A Tirtonadi ini juga memberikan kenyamanan, kemudian keamanan untuk para pengguna jasa ini tentunya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih ada informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nanti ada kabar lantas gitu ya untuk Anda semuanya. Pendengar di manapun Anda berada, jangan ke mana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini, masih di Kabar Persada Akhir Pekan.